Halo teman-teman di rumah, selamat siang. Tadi kita sudah berbincang-bincang menarik mengenai ide karya inovatif pengakuan HKI bersama mahasiswa. Selanjutnya kita lanjut bersama dosen pembimbing ya Pak? Betul. Mungkin bisa diperkenalkan kepada teman-teman di rumah Pak? Oke, perkenalkan saya Bayu Gilang Purnomo di sini selaku koordinator dosen pembimbing dalam pembuatan proyek mobil listrik gasik di mata kuliah karya inovatif mahasiswa. Nah, yang sebelah saya ada Pak Sidik Rohmantoro, Pak Sidik Supriyanto. Rekan saya malah lupa sendiri. Kemudian yang paling ujung adalah Pak Muhammad Amiruddin. Kebetulan beliau sekarang menjadi Kaprodi PPT. Wow. Ini salah satu tim dosen pendamping dalam pembuatan mobil listrik gasik. Bagaimana sih Pak, kok bisa Prodi PVTO ini membuat suatu mobil gasik itu bagaimana kok bisa tiba-tiba gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya bagus ini Mbak. Jadi sebenarnya yang pertama itu memang kita ini kan prodi baru ya Mbak. Iya. Kemudian kita prodi baru, kita punya visi keilmuan itu salah satunya adalah menjadi pusat pengembangan pendidikan kejuruan dan teknologi otomotif ramah lingkungan. Iya, benar. Ada kata kunci ramah lingkungan, otomatis kita arah pendidikannya adalah ke arah teknologi terbarukan, yaitu yang sekarang adalah kendaraan listrik. Seperti itu. Nah, kebetulan kurikulum kita itu memfasilitasi mahasiswa untuk cepat lulus. Ada 3 mata kuliah yang kita desain supaya mahasiswa cepat lulus di semester 8. Karya inovatif, penulisan karya tulis ilmiah, dan skripsi. Jadi antara karya inovatif, penulisan karya tulis ilmiah, dan skripsi ini saling terintegrasi. Nah, bersangkutan ya, seperti itu. Nah, kebetulan di karya inovatif itu kan mata kuliah yang kita peruntukkan untuk jembatan mahasiswa membuat proyek yang nantinya dikembangkan ke skripsi. Nah, kebetulan di karya inovatif saya dosen pengampunya, kemudian saya beri pengarahan terkait dengan teknologi terbarukan. Kemudian saya suruh mahasiswa untuk menciptakan produk atau sesuatu yang berkaitan dengan karya, yang berkaitan dengan teknologi terbarukan. Nah, kebetulan teman-teman pengen buat mobil, Pak. Seperti itu. Lah, ketika teman-teman pengen buat mobil, ya sudah, oke, kalau begitu kita buat, silakan dibikin proposalnya, dibikin rancangannya dan lain sebagainya, nanti kami bantu. Seperti itulah. Kebetulan kita juga sedang bikin penelitian juga terkait dengan pengembangan media pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi kendaraan listrik. Nilalah pas dengan ide mahasiswa. Wow, berarti seperti juga itu. Awal dari ide mahasiswa juga ya. Betul, Pak ya. Gimana sih Pak? Mungkin proses pembuatannya itu pasti susah banget ya Pak? Nah, karena mobil itu kompleks ya Mbak ya. Iya. Kan mobil itu ada kemudi dan lain sebagainya. Tentunya saya tidak bisa sendiri. Maka saya bentuk tim pengembangan mobil listrik gasik yang anggotanya di sebelah saya ada Pak Sidik dan Pak Ami. Nah, beliau-beliau ini ahli di bidangnya. Pak Ami ahli di bidang rangka pengelasan, kebetulan beliau punya sertifikat las welder. Kemudian Pak Sidik ahli di bidang motor listrik. Maka Pak Ami nanti mendampingi mahasiswa, Pak Sidik juga mendampingi mahasiswa ke arah sana. Lebih ke Pak, pertajam kemana gitu ya mengenainya. Nah, kebetulan untuk saya sendiri kan di bidang kelistrikan bodinya. Seperti itu. Mungkin dalam setiap, mungkin tadi kan ada dijelasin baterai, terus kerangka, mungkin ada kendala Pak dalam pembuatannya itu seperti apa sih kendalanya? Nah, untuk pembuatan di rangka dan untuk di baterai sama untuk motor listriknya, mungkin motor nanti lebih tepatnya ke ahlinya saja. Oh ya, baik. Begitu. Nanti di rangka kan Pak Ami ya, bisa Pak Ami yang menjelaskan seperti itu. Boleh mungkin dijelasin Pak bagaimana kendala dalam baterainya mungkin? Prosesnya. Iya, prosesnya gitu. Jadi begini Mbak, saya di sini sebagai dosen pembimbing di bagian rangka dan chassis. Jadi untuk bisa membuat chassis yang proper, yang aman untuk digunakan, dan jangan-jangan nanti dia putus di tengah jalan kan bahaya juga kan. Iya. Pertama kita harus desain Mbak. Jadi sebuah rangka kendaraan itu harus lulus desain dulu. Kita menggunakan software SolidWorks. Kita rancang untuk beban sekian. Jadi mobil ini yang di belakang kita ini itu bisa muat 100 sampai 200 kg. Wow, banyak. Jadi dengan rangka yang sangat kecil. Nah, maka dari itu harus kita hitung per detailnya, per milimeternya. Kita lakukan uji simulasi menggunakan SolidWorks, apakah dengan beban rangka seperti itu dia putus ataukah mengalami kebengkokan. Nah, jadi itu agak lama juga pendesainannya. Kemudian setelah lulus
barulah masuk ke tahap produksi. Nah, pemotongan logam, kemudian pengelasan dan sebagainya gitu. Jadi spesifikasi ini teman-teman kendaraan kita ini, jadi dia menggunakan tipe suspensinya udah seperti mobil Kijang, Innova Reborn itu. Dia pakai depannya suspensi tipe independen, independent double wishbone. Nah, itu udah nyaman. Ya. Kemudian yang belakang dia juga menggunakan sistem suspensi tipe rigid. Nah, jadi biar lebih kuat seperti itu, Mbak. Keren banget ya Pak ya, dari awalnya menyusun kerangka hingga bisa bebannya ya sampai jadi itu. Dan terkait tadi sudah dijelaskan mengenai kerangka ya? Kerangka ya, betul. Dan masih ada baterai dan kelistrikan itu bagaimana Pak kendalanya mungkin? Untuk baterai sama engine nanti ahlinya Pak Sidik. Jadi lebih tepatnya yang menjelaskan Pak Sidik. Oh ya, boleh Pak Sidik. Untuk mobil listrik itu kan tentu perlu sebuah daya yang cepat gitu ya. Di sini kami memilih baterai ya, tipenya itu 18650 gitu kan. Biasanya dipakai untuk vape itu pun bisa. Nah, kita manfaatkan menjadi sebuah baterai atau sumber daya listriknya. Di sini tentu kita harus rangkai seri dan paralel gitu. Dan kemarin itu memang mahasiswa sudah konsultasi ini baiknya berapa di seri berapa. Nah, kemarin itu ada 16 seri sehingga dia itu menghasilkan tenaga ataupun voltasenya itu 60 sampai 64. Nah, setelah itu baru kita cari mesinnya ini kita cari yang berapa watt kan gitu. Setelah kita analisis bareng karena memang mahasiswa kan harus selalu konsultasi gitu kan. Iya, benar Pak. Nah, rangkanya ini kira-kira berapa kilo kan gitu. Kurang lebih untuk kemarin sasisnya itu 100 sampai 150 kilo. Nah, itu kira-kira ya memang kita harus pakai motor listriknya yang kuat. Nah, kemarin kami akhirnya dapat ya udah ini yang cocok adalah 1200 watt gitu. 1200 watt. Iya, dan kemarin sudah diuji juga kurang lebih itu bisa bertahan 10 sampai 31 km gitu. Nah, itu mungkin masih bisa di-upgrade lagi. Dengan cara gimana ya? Caranya baterainya ditambah lagi. Karena kemarin kita juga sudah beli alat untuk merangkai baterai itu. Jadi semasa kita misalnya pengen lebih tahan lama lagi mobilnya, kita tambah lagi, kita rangkai lagi baterainya, aman itu. Berarti semakin banyak beban yang mau dipikul, berarti nambah baterai lagi ya? Kalau baterainya nggak nambah, tapi untuk durasi pemakaian. Durasi misalnya kan dia cuma pemakaian. 10 kilo sampai 31 kilo. Kalau kita tambah kapasitasnya lagi jadi 60 km misalnya. Kita tambah lagi baterainya seperti itu. Jelajahnya, Pak. Baik Pak. Terus mengenai kelistrikan itu seperti apa Pak? Kalau untuk di kelistrikan bodi sendiri karena ini menjadi media pembelajaran, jadi kita mencontoh kelistrikan bodi di mobil Kijang. Nah, ini kita pakai pernak-perniknya mobil Kijang, kelistrikan bodinya. Karena nantinya akan menjadi media pembelajaran juga di kelistrikan bodi. Seperti itu. Seperti itu. Lumayan susah juga ya Pak ya. Tapi ini idenya lumayan bagus banget Pak dan perlu banget dikembangin lagi ya Pak ya. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak ya pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.